saya baru menemukan kok ada yang salah ya dengan cara cari duit ya. Itu di usia 30-an Mas, pada saat COVID. Dan at that time gue adalah seorang perencana keuangan, tapi baru sadar, oh ternyata salah nih. It's a big problem. Saya menggali sampai akhirnya saya cari tahu sebenarnya masalahnya itu di mana. Nah, akhirnya saya mikir, oh permasalahannya adalah mindset, cara saya berpikir. Mas Bilal ya, kalau waktu kecil pernah nggak dapat nasihat dari orang tua kayak gini? Mas, kalau punya uang jajan, jangan dihabisin, dihemat-hemat, ditabung. Karena cari uang itu susah. Pernah dapat nasihat itu nggak? Iya, pernah. Dan lingkungannya juga nggak cuma orang tua gitu. Ya, dan itu diulang kan? Benar. Dari SD, SMP, SMA diulang terus. Nah, ketika itu diulang, itu nggak tahu itu statement itu benar atau salah, nggak ada yang tahu. Tapi statement itu diulang terus. Dan secara naluri, ketika statement itu diulang terus, masuk ke alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita agree kalau cari uang itu susah, karena message itu berulang-ulang terus. Nah, alhasil ketika kita sudah cukup dewasa, kita mau kerja, kita mulai cari uang, yang ada di otak kita, cari uang itu sudah susah. Jadi sebelum kita cari uangnya beneran, kita belum tahu nih, emang sesusah apa gitu. Tapi di pikiran kita sudah mengatakan itu susah. Dan alhasil, ketika kita di pikiran sudah ngomong susah, outputnya, hasilnya juga akan susah. Ya. Nah waktu itu saya nyadar, oh ternyata ini nih masalahnya. Orang tua zaman dulu mungkin mereka nggak bermaksud seperti itu, tapi mungkin at that time ya podcast gini belum ada, pemikiran dalam belum ada gitu. It's okay, aku wajar. Tapi sekarang kita tahu kan, oh ternyata problemnya itu. Nah statement itu harus saya perbaikin. Tapi kalau misal saya perbaikin, nah saya bilang cari uang itu gampang, nyerang kan. You believe that? Nggak believe kan? Nggak akan believe. Ya. Nah faktanya adalah cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Ya. Karena apa? Coba kita lihat, bandingin antara teman-teman kita yang sukses secara finansial dan yang nggak sukses secara finansial. Coba lihat cara mereka menghasilkan uang. Orang-orang yang lebih sukses menghasilkan uang, rata-rata mereka tahu caranya. Mereka tahu caranya. Dengan caranya masing-masing. Ada yang bikin konten atau produk digital, ada yang dagang makanan, ada yang macam-macam. Tapi mereka tahu caranya gitu. Even kalau saya tanya ke Mas Bilal, Mas gimana sih cara bikin atau create uang dari produk digital gitu? Mas tahu caranya kan? Yes, karena tahu caranya. Nah yang merasa sulit karena belum tahu caranya. Oke, so kalau kayak gitu, kalau belum tahu caranya, gimana biar supaya tahu caranya? Ya nanya sama yang sudah ngerti caranya, sesimpel itu aja kan. Kayak misal dulu waktu kita kecil, dikasih tahu 2 kali 5 sama dengan 10. Kita nggak ngerti kan 2 kali 5 berapa. Gimana cara tahu jawabannya? Ya tanya sama gurunya, karena gurunya udah tahu gitu. Sesimpel itu. Jadi statementnya dibenerin dulu. Cari uang itu sulit, itu bukan titik, koma. Kalau gak ngerti caranya. Nah tugasnya sekarang kita cari tahu caranya. Gitu. Nah kalau cari uang sendiri, penghasilan itu kalau saya pelajarin lebih dalam lagi, dari mana sih sumber penghasilan kita gitu. Benar. Itu tuh saya lihat ada 3 nih. Nah 3 ini adalah gini. 1, kitanya yang kerja. Itu active income. Kalau boleh digambarin itu kayak kasir Indomaret. Jadi ya dia yang kerja, dia yang melayani customer gitu. Itu kitanya yang kerja. Itu active income. Nah yang kedua ada juga sebagai yang namanya investment income. Uangnya yang kerja, bukan kitanya lagi, tapi uangnya yang kerja. Uangnya kerja ini contohnya kalau kita punya sahamnya atau kepemilikan dari perusahaan Indomaret. Kan kalau Indomaret kan PT Indomaret apa gitu kan, ada nama PT-nya kan, ada nama perusahaannya. Nah kita yang punya perusahaannya. Atau kita punya kepemilikan sahamnya gitu. Sahamnya itu adalah pemilikan perusahaan. Itu kalau di Bursa Efek Indonesia, kode sahamnya itu Delta huruf D, net, DNet. Ya, itu sahamnya Indomaret. Gitu. Itu kita owning the company.
Nah, yang ketiga, ketika kita punya lahan kosong, kita beli waralabanya, beli franchise-nya. Nah, kalau kita beli franchise-nya itu namanya passive income. Karena asetnya yang kerja buat kita. Benar. Nah, jadi itu ada 3 sumber gedenya, itu ada 3. Ada yang kitanya yang kerja, contohnya ya jadi kasir Indomaret. Yang kedua kita owning the company, kita punya sahamnya, kita beli sahamnya. Yang ketiga kita punya waralabanya. Nah, namanya passive income. Nah, Mas Bilal, dari masing-masing ini itu tuh ada penjelasan lebih dalam lagi. Jadi yang kalau kita kerja itu ada tiga sumber penghasilan lainnya lagi. Di dalamnya itu ada 3 jenis. Gimana caranya kita bisa punya penghasilan dari kita kerja tuh bisa lebih gede. Investment pun juga punya 3 sumber lagi. Passive income pun ada 3 lagi. Jadi total tuh ada 9 pintu rezeki, Mas. 9 pintu rezeki. Oh, pantas aku ada cek juga nih di YouTube produk dari Mas Melvin. Yang judulnya juga ya 9 pintu rezeki ya. Ya, nah itu Oh, I see. itu ketok aja satu-satu. Maksudnya nggak usah semua diketok langsung Bener, sekaligus. Nanti burn out kan. Nggak apa-apa, satu-satu aja diketok. Diketok buka pintunya diketok, pintunya kebuka, rezekinya datang. Buka pintunya lagi, rezeki datang. Satu-satu. One day ketika teman-teman sudah menikmati, oh bener yang dimaksud Melvin. Cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Tapi begitu tahu caranya, oh caranya gini. Oh gue udah buka satu pintu. Pintu kedua udah aku buka, pintu ketiga aku buka. Oh ternyata mainannya caranya gini ya. I see. Nah kalau udah tahu caranya, berubah tuh mas statementnya. Statementnya berubah bukan karena saya merubah, tapi feel-nya akan berbeda. Cari uang itu menjadi menyenangkan. Ada koma lagi atau ada sambungan? Oke. Menyenangkan. Kalau Titik. sudah buka pintunya satu, income-nya, penghasilannya masuk gitu ya. Nanti statement yang ada di otak itu adalah cari uang itu menyenangkan. Nah kalau sudah cari uang itu menyenangkan, ya it's time for you to share. Iya. Oke. Dan ada juga yang mikir seperti kayaknya kalau jadi kasir terus ya, aku jadi kasir Indomaret terus, nggak mungkin deh aku bakal owning atau aku punya saham di Indomaret itu. Mungkin ada orang-orang yang mikir jalur mereka itu di kerja doang gitu. Nah, dari mindset jalur mereka di kerja doang, sebelum mereka mikir, oh aku mau resign, aku mau buka usaha segala macam, bisa kan mereka sambil mereka kerja, mereka masuk ke tahap passive income tadi. Mereka masuk ke tahapan lain, ke pintu-pintu berikutnya. Bisa. Langkah simple deh dari Mas Melvin misalnya. Oke, nah itu juga pembahasan saya juga kurang lebih ada tuh mas. Kalau tumbuh itu nggak ke samping, nggak cuma ke samping, tapi bisa ke atas gitu. Tapi ke atas pun bisa, ke samping juga bisa gitu. Tumbuh, ya. Gini, kalau kita mau numbuhin income kita, mau gedein penghasilan kita, itu bisa juga dengan jalur vertikal. Vertikal contohnya apa? Tadinya dari staff, jadi supervisor, jadi manager, itu kan menjalani anak tangga di kerjaan yang sama, tapi kan terus bertumbuh ke atas, vertikal. Tapi bisa nggak tumbuh ke samping gitu? Bisa, misal di kerjaan utama dia menjalanin staff. Di akhir pekan karena dia hobinya fotografi, kalau dia jadi foto untuk weddingan, misal. Terus atau mungkin foto buat orang lari. Biasanya kan kalau di Car Free Day gitu kan ada yang foto orang lari gitu kan. Nah, kemudian dari uang itu kemudian dia beli investasi, katakanlah mulai investasi saham. Karena investasi saham itu bisa starting di bawah 1 juta rupiah gitu. Dia mulai ngumpulin gitu. Nah begitu uangnya dikumpulin, katakanlah dia ikut atau datang ke pameran waralaba. Di Jakarta tuh ada banyak mas pameran waralaba. Bahkan setauku di akhir minggu ini pun ada. Nah datang ke sana lihat-lihat ada opportunity apa nih yang bisa dibeli. Mungkin ada yang jual bakso atau yang jual apa. Kita punya gerobak bakso atau punya gerobak gorengan lah dan lain sebagainya. Nah itu tumbuh ke samping tuh mas, pintunya mulai dibukain tuh kanan, gitu. Dan dari tumbuh ke samping nggak menutup kemungkinan itu bakal jadi pintu utama. Bisa. Iya kan? Yeah. Karena banyak orang kemudian resign ketika mereka udah ketemu nih pintu utama, mereka udah tahu nih cara ngasilin duit seperti apa. Mereka udah dapat menyenangkannya. Iya, menyenangkannya itu. Iya. Oke.